Mau teruskan. Istaghfiru hadis 164 ya. Istaghfiru padha ngekek-ngekake sapa sira kabeh. Min qauli la haula wala quwata illa billah. Saking ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana rekodo yaiku maujud wala quwatan ora ana kekuatan. Marang ketaatan illa billahi kejaba kelan pertolongane Allah. Fa inna maqusnu ucapan la haula wala quwata illa billah. Tadfa'u iku nolak apa ucapan tisatan ing songo watis inalan 90 apane baban apane lawange minad durri saking bahaya. Ini bisa dibaca minad durri, bisa dibaca minad durri. Kalau durri itu lebih spesifik, lebih khusus karena ikut sebagai ulama yang namanya ad-durri itu bisa diartikan kurus, semacam saya jadi kurus ya, itu namanya ad-durri, gitu. Atau bisa diartikan sebagai keadaan yang buruk, bisa diartikan sebagai butuh atau miskin. Itu kalau ad-durru dibaca, dotnya dibaca fathah. Tapi kalau dibaca dhammah ad-durru, itu berarti bahaya lah. Bahaya itu bisa meliputi macam-macam. Bisa meliputi macam-macam. Artinya durru itu apabila kita terkena sesuatu yang tidak kita sukai. Itu namanya durru, bahaya. Tahu lagi. Jadi perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya kalimat ini bisa menolak 99 macam bahaya. 99 apa namanya perkara yang kita tidak sukai. Arnaha utai luweh ngisor-ngisore 99 atau ya 99 iku alhammu iku susah. Alhammu iku susah. Dalam riwayat lain itu bukan alhammu. Dalam riwayat lain namanya alharamu, pikun. Nah, orang itu kalau apa namanya sudah tua itu rata-rata kena penyakit pikun. Kenapa kok masa bisa semacam itu? Nah, kalau kita baca Yasin kan apabila umurnya itu sudah semakin tua, maka dia akan dikembalikan kepada keadaan semula, keadaan pertamanya ya semacam bayi. Jadi semakin lemah tubuhnya, semakin lemah pikirannya. Karena itu kalau Anda punya mbah-mbah yang sudah tua, ini biasanya banyak terjadi di kota-kota. Kalau mbah-mbahnya di desa itu biasanya lebih sehat. Kalau bisa dong, kalau di desa itu biasanya masih senang di sawah, masih senang apa namanya nyiwedus, ternak kambing, ayam. Jadi mereka punya kegiatan, jadi sehat. Tapi kalau orang mbah-mbah di kota itu apa? Kegiatan ya tengok-tengok, lungguh-lungguh gitu tok ngerumpi ya cepat pikun kan gitu kan, tidak punya kegiatan. Selain itu, kalau di desa itu yang dilihat kan apa namanya tanaman-tanaman hijau. Kalau di kota ya rata-rata TV, laptop dan lainnya HP, akhirnya cepat pikun, gitu kan. Yang ketiga kenapa kok bisa semacam itu? Ya karena biasanya orang-orang yang di desa itu pikirannya tidak reno-reno, tidak macam-macam. Kalau dalam bahasa Islamnya itu kona'ah, neriman apa adanya, gitu. Jadi ya nggak gampang kena stroke, nggak gampang stres. Beda dengan orang-orang kota. Banyak pikiran, banyak keinginan, ya hanya cepat stres sehingga ketika tua ya cepat pikun, gitu kan. Jadi beruntunglah Anda yang hidup di desa. Karena itu salah satu cita-cita saya itu kalau sudah tua itu pengen di desa. Pengen di desa ya, tapi istri saya belum tentu setuju ya. Desa itu repot, mau kemana-mana susah, gitu kan. Nah, jadi diterangkan bahwasanya perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah karena bisa menolak 99 macam bahaya. Pengirimannya itu susah. Zaman sekarang tuh banyak orang yang susah, tidak tahu apa yang disusahi. Ya kenapa? Ya karena salah satunya sebabnya adalah itulah. Kita kadang tidak kona'ah, tidak neriman ing pandum sehingga susah. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau ada apa namanya ada orang kaya kok masih susah, itu ibaratnya semacam ini. Anda dikasih kue tar namanya atau dikasih
roti, tapi diambil misalkan cuma sedikit. Nah, diambil sedikit kemudian dikasih Anda. Orang yang kaya kalau dikasih roti yang ada kurang sedikit itu mesti mikir, yang sedikit itu di mana ya? Kok enggak sekalian ngasih, kok enggak ikhlas, enggak seluruhnya. Nah, itu kan. Itu kalau orangnya dikasih harta tapi masih kurang. Tapi beda kalau orangnya qanaah, dikasih satu roti meskipun sedikit sudah syukur alhamdulillah. Kan gitu kan? Nah, karena itu enggak susah, kan gitu kan? Karena itu dikatakan perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau kita artikan bahwasanya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan itu kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ibadah itu ya sebetulnya ya rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang ibadah kemudian sombong, ada orang berbuat kebaikan kemudian sombong, itu keliru. Karena ibadah kita kebaikan kita kan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya meneruskan, menyalurkan, gitu aja. Karena itu dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi, ini kita membahas masalah tauhid ya. Manusia itu tidak 100% punya free will. Free will itu apa? Free will itu kemampuan berbuat sesuatu secara bebas. Enggak. Manusia itu ada, dalam tubuh manusia itu ada dua daya. Yang pertama namanya daya manusia sendiri, yang kedua namanya dayanya Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya Allah. Jadi kalau ikut mazhab Asy'ari yang lebih kuat kekuatannya Allah. Jadi ketika kita mau sedekah, mau ibadah, mau sholat, mau puasa, sebetulnya ya daya kita itu ada. Sedikit terus sama Allah diperkuat. Nah, ini dalam mazhab Asy'ari. Kalau dalam Maturidi yang lebih kuat itu ya daya manusia, tapi masih ada daya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak sama dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu orang ibadah ya itu kemauannya sendiri. Dia mau ibadah enggak itu mau dia sendiri. Karena itu dalam salah satu akidah mereka namanya ada al-adlu, keadilan. Kalau orangnya itu sholat, puasa, zakat, haji, ya mesti masuk surga. Itu adil. Kalau enggak gitu, ya mesti masuk neraka. Itu adil. Dalam mazhab Syafi'i tidak semacam itu. Dalam mazhabnya Asy'ari tidak semacam itu. Orang yang puasa, sholat, zakat, dan sebagainya itu belum tentu bisa masuk surga. Karena tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, orang yang jelek itu belum tentu masuk neraka karena bisa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika kita dulu ngajinya Imam Ghazali kan diterangkan kita dapat rahmat Allah itu harus siap-siap dulu, yaitu salah satunya dengan beramal soleh. Nah, jadi kita kembali lagi, rahasia la haula wala quwata illa billah, kenapa bisa menolak 99 macam bahaya itu salah satu sebabnya karena dengan ucapan ini kita tunduk, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah, sehingga ketika terjadi apapun musibah kepada kita tidak susah karena sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kan itu, Mas. Nah, intinya kita jangan terlalu memikirkan dunia. Boleh memikirkan dunia, tapi kalau terlalu enggak boleh. Ini itu kan. Boleh kita bekerja, tapi kalau terlalu bekerja sehingga lupa ibadah kan tidak boleh. Nah, demikian pula beribadah. Beribadah itu boleh, tapi jangan terlalu beribadah. Nah, contohnya apa? Contohnya dulu ada cerita bahwasanya ada beberapa orang tanya kepada sahabat bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi. Oh, sholatnya ya Kanjeng Nabi kadang sholat, kadang tidur, kadang puasa, kadang tidak. Wah, maka sahabatnya bilang, wah saya tak sholat malam terus, wah saya tak ibadah terus, tak puasa terus. Kemudian saya tidak mau nikah. Loh, maka Kanjeng Nabi justru menyalahkan orang-orang yang semacam itu. Nah, kenapa? Itu berlebihan dalam akhirat sehingga merupakan bagiannya dalam dunia. Kalau tidak salah ada hadisnya, wa mali akhiratika walatan sa nasibaga minat dunia, kalau tidak salah semacam itu. Saya lupa itu Al-Quran atau hadis ya. Nah, jadi beramalah untuk akhirat, tapi jangan lupa bagianmu untuk dunia ini ya didapatkan. Nah, karena itu lebih utama orang yang bekerja kemudian makan dari penghasilannya sendiri untuk keluarganya dibandingkan orang yang tidak bekerja menggantungkan rezekinya dari belas kasihan orang lain. Gitu loh. Kita teruskan sampai mana tadi?
Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al-Ukailiyu, sapa Imam Ukaili dalam kitab Ad-Du'afa an Jabir saking Jabir. Sebetulnya itu asbabul wurudnya, sebab-sebabnya itu sederhana. Jadi ketika bulan Ramadan kalau tidak salah, sahabat Jabir itu sambat pada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bulan Ramadan ini kita puasa itu panas-panas. Jangan kok buatan sambat. Maka kanjeng Nabi, wah, tidak sambat sama sekali. Justru berkata, istaghfiru min qauli la ilaha illallah haula wala quwata illa billah. Kamu perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Tadi sudah tak terangkan, ini sebabnya bisa menyebabkan kita menjadi tawakal kepada Allah, qanaah, neriman apa putusan Allah, sehingga sedih itu tidak akan terjadi. Karena itu dikatakan wa adnaha alhammu. Bisa menolak 99 keburukan, bahaya, paling ringannya adalah sedih tadi. Artinya diriwayatkan Imam Al-Ukaili dalam kitab Ad-Du'afa dari sahabat Jabir. Cuma sayangnya ini hadisnya itu doif, ikut Imam Suyuti. Cuma kemudian dikritik sama Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan, oh ini meskipun diriwayatkan Imam Al-Ukaili, tapi ada beberapa imam semacam Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam As-Shaghir, kemudian diriwayatkan imam lain, ternyata ada jalan yang lebih kuat. Ya paling tidak hasan lah, bisa menjadi hadis yang hasan.